Shalom anak-anak, bersyukur hari ini kita kembali belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Anak-anak, apakah kamu pernah kehilangan barang atau mainan yang paling kamu sukai, seperti boneka, mobil-mobilan, atau barang berharga lainnya? Apa yang kamu rasakan? Pastinya sangat sedih, bukan? Apalagi mainan itu adalah hadiah istimewa yang kamu dapatkan. Kamu pasti akan berusaha mencarinya, bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, apakah melihat barang atau mainanmu yang hilang. Hatimu akan gusar, sedih, dan selalu berusaha mengingat-ingat dan mencari di mana barang kesayanganmu itu. Hal itu sama seperti kisah tentang domba yang hilang, yang baru kita baca. Kita melihat betapa khawatirnya si gembala ketika menemukan bahwa ada satu dombanya yang hilang. Tadinya ada 100 ekor, sekarang tinggal 99 ekor. Pada saat dia tahu dombanya hilang, maka si gembala langsung mencarinya tanpa menundanya sampai esok hari. Apabila ia menunda satu malam saja, akan ada kemungkinan bencana atau kematian menimpa domba yang hilang itu. Sang gembala pasti khawatir kalau domba itu sampai jatuh dari tebing atau tersesat di semak belukar, atau mungkin saja dimakan oleh serigala atau binatang buas lainnya. Sebagaimana kita ketahui, domba adalah binatang yang sangat bodoh yang tidak mampu mencari makan dan minum sendiri tanpa tuntunan gembalanya, apalagi melindungi dirinya. Oleh karena itu, sang gembala akan dengan cepat mencari domba tersebut untuk menyelamatkannya. Kisah ini merupakan gambaran tentang Allah dan manusia, di mana Allah digambarkan sebagai gembala yang baik dan manusia digambarkan sebagai domba yang hilang. Kisah ini menggambarkan bagaimana besarnya kasih Allah, yaitu sang gembala, kepada orang berdosa atau domba yang terhilang. Ketika Allah melihat umatnya ada yang sesat dalam dosa, maka dia akan segera mencari mereka. Allah merindukan semua manusia dapat diselamatkan dan tidak mau ada satu orang pun yang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Lewat kisah ini kita dapat melihat Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mencari kita domba yang terhilang. Allah begitu mencintai anak-anaknya, sehingga jika mereka tersesat, Allah akan secara aktif mencari dan bersuka cita ketika mereka kembali kepadanya. Sama seperti seorang gembala yang sangat memperhatikan seekor domba yang hilang dan pergi mencarinya di bukit-bukit. Demikian pula Allah memperhatikan setiap orang yang percaya, tidak peduli seberapa kecil atau lemah imannya. Dari perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang, kita dapat belajar. Pertama, kita bersyukur memiliki Allah sebagai gembala yang baik, yang selalu melindungi, merawat, menolong, mengasihi, dan mengawasi setiap langkah kita. Kedua, kita bersyukur Allah yang mencari dan menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Allah tidak mau ada satupun umatnya yang hilang. Allah rela datang ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang, bahkan rela mati untuk menggantikan kita orang berdosa. Allah sangat bersuka cita ketika setiap orang percaya boleh kembali ke jalan yang benar dan melakukan kehendak-Nya. Ketiga, Allah menghendaki kita sebagai anak-anak-Nya memiliki kepedulian terhadap sesama kita. Sebagaimana Allah sangat mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita, khususnya teman-teman atau anggota keluarga yang belum percaya atau yang sudah lama tidak mau beribadah. Kiranya Allah menolong kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.